Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ingin lampiaskan amarah, seorang ayah tega memaksa anaknya yang berusia 5 tahun untuk minum air kloset. Tak kunjung penuhi janji untuk perbaiki jalan, pintu masuk pabrik beton di Pati diblokade warga. Bantuan beras masih jadi incaran, sampai-sampai warga rela antre demi mendapatkannya. Warga desa Tanjung Rejo Pati memblokade jalan pabrik beton. Mereka kesal lantaran janji memperbaiki jalan rusak sejak 2018, tak juga dipenuhi pihak pabrik. Urukan tanah ini adalah bentuk protes warga Tanjung Rejo Pati kepada pengelola pabrik beton PT SJB. Warga memblokade pintu gerbang pabrik karena pihak pabrik tak juga memenuhi janji mereka. Akhirnya 2 truk dikerahkan untuk menutup jalan dengan urukan tanah dan batu. Protes warga ini karena menuntut janji perbaikan jalan sepanjang 350 meter yang tak kunjung dipenuhi pihak pabrik. Warga mengaku sudah melalui proses perundingan dan membuat kesepakatan dengan pabrik, namun hingga kini tak ada tindak lanjut dari PT SJB. Katanya mau membangun jalan ini, tetapi sampai saat ini belum sama sekali dibangun. Itu udah berapa lama janjinya, Pak? Janjinya ya sudah puluhan tahun, Pak. Udah puluhan tahun. Kepala desa menegaskan jika blokade jalan pabrik akan berlangsung hingga pihak pabrik memenuhi janji tersebut. Kalaupun memang tidak terpenuhi, tetap kita mengambil langkah-langkah penutupan seperti ini sampai kapan kita juga belum tahu. Selagi kalaupun memang ada kesepakatan dari PSIB sendiri tidak mau memenuhi, terpaksa kita harus menutupnya. Janji perbaikan jalan oleh pabrik diutarakan sejak tahun 2018. Namun hingga tahun ini janji perbaikan jalan desa dengan cara dibeton belum juga terrealisasi. Arif Nur melaporkan dari Pati. Bantuan beras gratis Bulog masih menjadi incaran warga di tengah mahalnya harga beras. Sejak pagi, warga rela menunggu dan antre demi mendapat 10 kg beras di Balai Desa Beji, Pemalang. Balai Desa Beji, Kecamatan Taman Pemalang sudah dipenuhi warga sejak pagi. Mereka tak sabar mendapat giliran mendapat beras gratis dari Bulog. Meski kualitasnya medium, tetapi beras ini tetap dinanti-nanti. Saat pembagian, setiap warga menerima jatah 20 kg beras per keluarga. Jumlah itu merupakan jatah yang diberikan pada bulan Juni dan Juli. Tetapi warga penerima bantuan harus lebih dulu menunjukkan KTP dan undangan dari pihak Balai Desa agar bisa membawa pulang beras bantuan. Bantuan ini dirasa cukup membantu warga di tengah gempuran mahalnya harga beras di pasaran. Dapat berapa kilo, Mbak? 20. 20. Mbak, ini gimana, nanti mau dikonsumsi sendiri? Iya, konsumsi sendiri atau orang beras tapi mahal? Oh gitu. Kalau di luar sekarang harga beras gimana sekarang? Sekarang sekilonya 15. 15 ribu. Itu di warung apa di mana? Di toko warung. Di toko. Pihak Bulog mengklaim kualitas beras bantuan ini sudah dicek. Tetapi jika nantinya ditemukan ada beras dengan kualitas jelek atau berat beras tidak sesuai, warga diperbolehkan menukarnya langsung ke Bulog. Untuk kualitas itu nanti pengecekannya pasti di dropping dan bidang ke desa. Pengecekannya dari tiap desa. Misalkan ada pemberian banyak pemberian itu bisa kira-kira. Oh, bisa ditukar ya berarti ya? Ditukarnya kemana, Mas? Ya, tentunya langsung nanti diambil, kita harus di dropping lagi. Oh iya. Untuk timbangan juga kita dicek 10 kilo harus pas. Harus pas ya. Pada pembagian kali ini, Bulog memberikan beras bantuan pangan kepada 876 keluarga penerima bantuan. Jumlah itu sesuai dengan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang dihimpun oleh Kemensos. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang.
Mantan prajurit marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara memohon kepada pemerintah untuk mengembalikan statusnya sebagai WNI usai bergabung dengan militer di Rusia. Belakangan diketahui jika Satria merupakan warga Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Inilah sosok Satria Arta Kumbara yang saat itu menjadi prajurit marinir TNI AL. Pada awal Mei 2025, muncul pengakuan Satria bergabung dengan tentara bayaran Rusia. Atas pelanggaran itu, Satria dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun dan dipecat secara tidak hormat dari TNI AL sejak 17 April 2023. Namun, belakangan muncul video permohonan dari Satria untuk mengembalikan statusnya sebagai WNI. Ia mengaku tidak tahu kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia menyebabkan pencabutan statusnya sebagai WNI. Ia pun meminta kepada Presiden Prabowo untuk membantunya mengakhiri kontrak agar bisa kembali ke Indonesia. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya. Mohon izin Bapak, saya tidak pernah mengkhianati negara sama sekali karena saya niatkan untuk datang ke sini hanya untuk mencari nafkah. Dengan adanya hal tersebut dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan, mohon izin Bapak. Dengan ini saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya. Satria Arta Kumbara merupakan warga Kabupaten Semarang. Ia tinggal di Jalan Kupang Dukuh, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa. Saat dikonfirmasi terkait permohonan tersebut, sayangnya pihak keluarga Satria tidak berkenan memberikan keterangan dan juga informasi apapun kepada wartawan. Yulianto melapornya dari Kabupaten Semarang. TNI Manunggal Membangun Desa kembali digelar di Kota Semarang. Bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang, TMMD tahap 3 itu menyasar Melati Harjo. Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2025 kembali digelar. Pada tahap ini program menyasar wilayah Kelurahan Melati Harjo, Kecamatan Semarang Timur yang dimulai sejak 23 Juli hingga 21 Agustus mendatang. Ada 50 personil yang dikerahkan dalam TMMD tahap 3 untuk menjalankan sejumlah program seperti pavingisasi, peninggian jalan, pembangunan talut hingga rehab rumah. Selain itu, ada pun kegiatan non-fisik seperti sosialisasi penanganan stunting dan bela negara. Tak hanya TNI, pemerintah Kota Semarang juga terlibat dalam TMMD tahap 3. Ada beberapa kegiatan untuk program, yaitu ada kegiatan fisik maupun non-fisik. Untuk fisik ada pembangunan, ada peninggian jalan dan bangunan talut, serta RTLH, rumah tidak layak huni. Kita akan membangunkan bersama dengan Basnas, itu kurang lebih 10 rumah. Untuk titiknya sudah ditentukan juga ya, yang betul-betul warga membutuhkan. Untuk kegiatan non fisik kita ada banyak bekerja sama dengan UPD dari pemerintah daerah, ada dari masalah stunting, kemudian ada bela negara, ada sedikit anggaran yang memang kita gunakan untuk kegiatan dari APBD tingkat 2 maupun dari bantu APBD tingkat 1. Kita tahun sebelumnya, tahun 2024, kita sudah ada perencanaan di situ. Jadi 4 itu kita cari titik-titik, ya apa titik ya khususnya itu yang memang potensi melakukan kegiatan ya, baik pergerakan masyarakatnya plus untuk perbaikannya di situ infrastrukturnya. Pembukaan TMMD juga diramaikan dengan pasar murah serta pengecekan kesehatan gratis. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.